Maaf Pak, apa boleh konsultasi? Oh iya ya, boleh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sekarang mau konsultasi apa Nanda ini? Tentang bab 1. Bab 1 ya. Ya. Oke. Biasanya kalau bab 1 itu Bapak mulai dari permasalahannya. Coba jelaskan mungkin Nanda dari calon skripsinya, proposal ini ya? Ya, proposal. Coba jelaskan dulu permasalahan yang mau diangkat ini. Mohon apa bisa Bapak berikan contoh terlebih dahulu? Ya, kalau permasalahan itu ya kesenjangan ya antara harapan dengan kenyataan atau juga bisa idealita dengan realita, begitu. Masalahnya itu kesenjangan antara harapan atau kesenjangan seperti apa Pak? Ya silakan coba Nanda bisa bacakan coba permasalahannya apa coba di situ. Coba. Di sini poin pertama itu belum bayar kos. Dan yang kedua, uang saku habis belum ditransfer sama orang tua. Aduh, terus. Yang ketiga, kok banyak permasalahannya ini? Belum bayar hutang. Aduh. Dan yang keempat, motor mogok. Aduh. Yang kelima, baru diputusin pacar. Aduh. Ini bukan masalah skripsi Nanda. Aduh, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mahasiswa? Bertemu kembali dengan Bapak di acara program Armin Goso. Kita akan melanjutkan tentang konten skripsi tuntas ya. Sepertinya kita sudah sampai kepada episode yang ke-6. Nah, ada yang menarik pada pertemuan kita, sahabat. Jadi jangan lupa like and subscribe dan tebarkan manfaat dan keberkahan. Oke? Kali ini kita akan lanjutkan tentang tema di bab 1, pendahuluan. Kita semangat lagi. Jangan sampai kendor ya, pejuang toga, pejuang wisuda. Kita harus semangat ya. Nah, bagaimana memulai skripsi yang baik? Tentunya setelah kemarin kita sudah membahas tentang judul, sekarang kita lanjutkan ke pendahuluan. Nah, di dalam inti pendahuluan ini ya sahabat mahasiswa, yang paling sering ditanyakan dosen pembimbing Anda saat konsultasi, bahkan sebelum Anda membuka proposal, ya ini yang paling sering ditanyakan. Nah, biasanya jadi maklumi saja ya, dosen pembimbingnya udah paham, jadi ya mungkin tidak perlu membaca dulu dan sebagainya, tapi ingin mengetahui penguasaan Anda tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi Anda. Nah, jadi wajar ya ketika dosen pembimbing Anda bertanya sahabat mahasiswa, coba jelaskan permasalahan yang Anda angkat dalam penelitian ini. Nah, itu biasa pertanyaan itu. Nah, walaupun biasa pertanyaan itu, ketika Anda tidak mampu menjelaskannya dengan baik, maka ya artinya proposal yang Anda sudah tulis capek-capek itu ya kurang menarik untuk kita buka, untuk dibaca oleh pembimbing. Karena Anda sendiri ya tidak menguasai ya permasalahan yang akan diangkat. Nah, mengapa? Karena permasalahan ini adalah kunci dan inti dari semua penelitian yang akan Anda lakukan dari pendahuluan sampai kesimpulan. Oleh karena itu, dosen pembimbing Anda itu memang wajar menanyakan sejauh mana Anda menguasai tentang permasalahan yang diangkat. Nah, oke. Di kuliah-kuliah metode penelitian, metodologi penelitian, Anda sering dijelaskan tentang permasalahan itu sendiri ya. Sering disampaikan bahwa permasalahan itu ya kesenjangan ya. Kesenjangan apa? Itu kesenjangan antara idealita dengan realita, atau kadang sering disebut kesenjangan antara harapan dan kenyataan ya. Di dalam video humor di depan tadi itu ya itu bukan masalah skripsi ya, tapi masalah kehidupan. Baik, anggap saja misalnya contoh, kalau Anda sedang membahas pembelajaran, tentunya Anda harus bisa membidik ya
yang seharusnya itu apa, atau harapannya itu apa, atau idealitanya itu apa, ya, di dalam pembelajaran yang akan Anda bidik sebagai sebuah penelitian, dan kemudian realitanya apa. Nah, misalnya anggap saja permasalahannya misalnya pada pencapaian hasil pembelajaran, ya. Itu idealnya misalnya semuanya di kelas itu mencapai ketuntasan, misalnya kalau dalam penelitian PTK biasanya sering itu ditampilkan. Anggap karena ini penelitian tindakan kelas misalnya, maka dilihatlah ketuntasan di kelas itu bagaimana. Apakah semua sudah tuntas atau tidak. Itu namanya idealnya. Idealnya berarti kelas itu dalam sebuah pelajaran nilainya tuntas berdasarkan standar tertentu. Nah, tapi pada kenyataannya ya dari nilai-nilainya ya standar ketuntasan itu tidak tercapai misalnya. Anggaplah kalau di dalam suatu kelas misalnya kalau dengan nilai standar tertentu lebih dari 80%-nya mencapai kriteria minimal tertentu ya, itu dianggap tuntas. Tapi kenyataannya bisa di bawah itu. Nah, itu kesenjangan berarti ya. Jadi tidak sesuai apa yang diinginkan dengan kenyataan. Nah, ini juga bisa digeser ke hal-hal yang lain ya. Misalnya anggap saja kalau ada yang meneliti tentang sebuah konstruksi bangunan ya dengan bahan-bahan tertentu ya yang dianggap ideal, waktu penyelesaiannya juga ideal, bahan-bahan idealnya dianggap misalnya bangunan ini memiliki daya tahan tertentu sampai dengan waktu umur sekian. Tapi pada kenyataannya daya tahan bangunan tersebut tidak sesuai dengan standar. Ini permasalahan. Nah, pengungkapan permasalahan penelitian ini jika Anda bisa lakukan dengan baik ya, tentunya dengan memaparkan apa yang seharusnya, apa yang menjadi idealita, apa yang menjadi harapan, dan kemudian mengungkapkan apa yang menjadi faktanya, apa yang menjadi realitanya. Nah, itu akan bagus sekali sehingga jarak di antara keduanya itu Anda bisa melihat ya. Jika ada kesenjangannya itu muncul, maka disitulah permasalahan yang didapatkan. Semakin detail permasalahan yang dimunculkan, maka itu menjadikan bahwa Anda mampu menjabarkan permasalahan itu dengan baik. Nah, bagi Anda sedang skripsi, bagi Anda yang sedang menyusun proposal, boleh nanti berbagi dengan Bapak di kolom komentar atau bisa bergabung di bimbingan belajar gratis ya, bimbingan belajar online Unggul Mulia di nomor yang akan Bapak sampaikan di bawah ini nantinya. Oke, demikian dari Bapak untuk sekedar memanasi tentang bab 1 duluan, kita diskusi-diskusi nanti. Oke, tebar 4, tebar barokah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.